Terima kasih kepada Ibu Rodia yang telah meluangkan waktunya untuk saya untuk melengkapi tugas saya di LMS dengan guru penggerak. Di sini kita berobservasi ya Bu Rodia ya. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rodia, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di waktu pembelajaran Ibu nanti? Begini, tujuan pembelajaran saya yaitu melalui kegiatan berbicara, bermain bersama anak, sehingga anak mendapatkan kosakata baru. Kemudian melalui kegiatan menulis, puisi akrostik, peserta didik dapat terampil dan terbiasa menulis indah. Intinya Bu, agar tulisan anak semakin rapi lah ya Bu ya. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Lalu apa area yang akan dikembangkan dalam pembelajaran ini Bu? Area yang akan saya kembangkan yaitu mengembangkan pengetahuan anak mengenai kosakata menjadi sebuah kalimat. Kemudian membuat siswa untuk berani tampil ke depan, memperkenalkan dirinya dengan nama lengkapnya. Di sini berarti Ibu menanamkan kepercayaan diri lah ya Bu ya, agar anak itu berani tampil ke depan walaupun hanya menyebutkan namanya sendiri gitu ya Bu ya. Lalu rancangan pembelajaran yang akan diterapkan itu bagaimana Bu? Rancangan yang akan saya lakukan yaitu pada pembelajaran nanti, yaitu dengan cara bermain kata. Anak-anak akan saya berikan kartu-kartu kata yang digunakan mereka dalam bermain, sehingga nanti dari nama mereka bisa menyambungkan dari huruf inisialnya, bisa menyambungkan kata-kata menjadi kalimat yang baik. Berarti dari namanya dibuat menjadi sebuah kalimat yang baik ya Bu ya, yang memiliki makna. Iya, seperti itu ya Bu ya. Oke. Lalu setelah pembelajaran itu media apa yang akan Ibu gunakan? Media yang saya gunakan itu yang pertama mereka menonton video. Kemudian yang kedua saya menggunakan kartu-kartu kata. Jadi kartu kata itu harus memang saya buat sebanyak mungkin gitu, supaya mereka bisa menambahkan kata-kata itu menjadi kalimat yang baik untuk nama mereka. Berarti intinya gini, dari kata-kata tadi ya Bu, bukan huruf ya Bu? Bukan, kata-kata. Kata-kata. Dari kata-kata tadi disatukan menjadi sebuah kalimat. Iya. Gitu ya. Lalu kira-kira ya Bu ya, pelaksanaannya ini kapan ya Bu ya? Mungkin 2 hari ke depan, karena untuk jam pelajaran bahasa Indonesia berjumpa dengan 2 hari ke depan, kemudian dengan tema yang akan saya sampaikan pada kali ini. Waktu pembelajarannya 2 hari ke depan baru kena dia pembelajarannya ya. Baru ada pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema ini gitu. Berarti kesiapannya sudah matang lah ya Bu ya. Alhamdulillah ya, tinggal melaksanakan aja, tinggal tunggu hari aja. Iya. Ini kita udah observasi ya Bu Rodia. Kira-kira apa yang didapatkan selama kita praobservasi ini? Ucapan terima kasih yang ada kepada Ibu Obi yang selama kita berbincang-bincang sehingga saya dapat menemukan ide-ide untuk melakukan pembelajaran nanti di 2 hari ke depan ini. Terima kasih kembali kepada Ibu Rodia yang sudi kiranya saya praobservasi pada hari ini. Mudah-mudahan di waktu pembelajaran Ibu nantinya berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai harapan Ibu ya Bu ya. Iya. Baiklah, terima kasih ya Bu Rodia. Semoga pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Sama-sama Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar.
Ulang balik. 51. Iya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, Anjani. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya, Omi. Perkenalkan, nama saya Indra Wanda. Saya berasal. Nama saya Italan Sarif. Hobi saya menggambar. Cita-cita saya banyak. Ya, lanjut. Ini kelompok 3. Ya, lanjut Sultan. Ayo, apa cita-citanya? Lanjut, Robi. Perkenalkan, nama saya Raja Tulanjiran. Alamat rumah saya di Karangsari. Hobi saya mulai mulai dari main tradisional. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra. Alamat rumah saya di Karangsari. Hobi saya main bola. Cita-cita saya seperti Oke. Lanjut kelompok 4. Robi. kalau kita lalu. Perkenalkan, nama saya Radita. Hobi saya bermain. Cita-cita saya polisi. Alamat rumah saya di Potsdam. Lanjut apa? Oke, lanjut Adil. Perkenalkan, nama saya Nira Bidahira. Saya menuju sekolah. Hobi saya bermain bola. Cita-cita tentang. Nama saya Engel. Nama saya berasal dari alamat rumah saya di Labuan. Cita-cita saya mendapatkan hobi saya. Nah, sudah anak ibu sudah tahu namanya siapa, lalu alamatnya di mana, cita-citanya apa. Sekarang alat dan bahannya sudah ada di atas meja. Kita mau membuat akrostik dari nama sendiri, ya. Ayo keluarkan alat dan bahannya, letakkan di atas meja. Lalu ambil buku tulisnya. Kita membuat akrostik berdasarkan namanya sendiri. Ayo, boleh mulai bekerja anak ibu. Ya,
Adiknya lewat dulu ya. Berapa lama? Udah ada yang siap? Presentasi kan nanti ke depan, itu depan. Tampilkan depan. Boleh? Ada yang udah siap? Oke.
observasi. Sekarang kita sudah melaksanakan pasca observasi. Mudah-mudahan di observasi itu dapatlah terlaksana yang diinginkan, ya kan. Jadi ini saya ingin berbincang kembali dengan Ibu Rodia. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi? Perasaan saya setelah melaksanakan observasi itu, yang pertama itu sudah lega ya Bu ya, karena saya sudah dapat menyelesaikan suatu pembelajaran yang ada di dalam kelas. Dan yang kedua itu perasaan saya sewaktu di observasi, yang jelasnya saya sedikit canggung karena ada yang melihat saya selain dari anak murid. Jadi Ibu merasa agak sedikit grogi gitu ya Bu ya, karena ada saya di dalam gitu ya. Iya. Lalu setelah melakukan observasi ini, pengembangan apa yang sudah dilakukan di dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan ini? Pengembangan yang sudah saya lakukan pada observasi ini adalah pengembangan yang dapat menumbuhkan kreatif siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, agar anak-anak murid dapat berkreativitas dalam pembuatan akrostik, yaitu huruf-huruf nama mereka, dapat membuat sebuah kalimat yang bermakna. Mereka itu jadi bisa membuat seperti puisi gitu, dari awal nama huruf mereka gitu. Jadi dari nama-nama tersebut dirangkailah kata-kata itu menjadi sebuah puisi. Iya, gitu ya. kira-kira seperti itu. Jadi dalam puisi tersebut bebas ya Bu, nggak menggunakan tema? Tidak. Oh. Mereka bebas menggunakan kata-kata mereka yang mereka punya, atau mereka yang sudah dapatkan dari YouTube atau yang lain gitu, yang sudah mereka bawa raganya. Referensi lah. Iya, referensi itu. Jadi mereka lebih bagus menyusun kata-kata itu menjadi sebuah kata yang bermakna. Iya. Berarti nggak ditentukan temanya, bisa jadi dia tuh dari awalan huruf nama tadi dirangkai menjadi sebuah puisi. Bisa jadi puisi itu temanya cita-cita, bisa jadi tentang keindahan gitu ya Bu ya. Iya. Gitu ya. Lalu pengembangan yang sudah Ibu lakukan ini berjalan sesuai dengan harapan Ibu kah atau bagaimana? Menurut yang saya lihat, pengembangan pembelajaran ini masih perlu perbaikan, karena belum semua anak murid tersebut ikut serta dalam pembuatan akrostik. Dan ada juga anak yang sangat antusias dalam pembelajarannya, karena menurut anak tersebut cukup menantang mengolah kata-kata dari huruf nama mereka tersebut dan menjadi sebuah kalimat yang dapat memicu kepada cita-cita mereka. Jadi berarti ada pengembangan ini belum sesuai dengan harapan lah ya. Iya, Ada yang berkeinginan, ada yang masih ogah atau masih cuek gitulah ya Bu ya. Berarti timbullah suatu kendala ya Bu ya. Iya. Jadi kendala yang dihadapi di saat pembelajaran itu kira-kira yang bagaimana? Banyak kendalanya yang saya hadapi di saat pembelajaran ini berlangsung. Tetapi kendala inilah yang akan saya refleksikan untuk diri saya dapat mengubah model pembelajaran agar anak tersebut dapat mengikuti pelajaran dan membuat mereka meminati dan ingin tahu tentang pelajaran tersebut. Gitu ya Bu ya. Jadi kita lebih merefleksikan diri lah ya kan. Apa sih model pembelajaran yang kulakukan nantinya supaya anak itu ikut aktif, yang tadinya tidak aktif ikut aktif jadinya gitu ya Bu ya. Iya. Kita merefleksikan diri. Mengapa kendala itu terjadi? Kenapa anak itu tidak ikut serta dalam pembelajaran itu? Apanya ini? Kendalanya. Saya kan mengajar di kelas 5 Bu. Iya. Tapi masih ada anak itu yang kurang begitu lancar membaca. Jadi dia agak sulit gitu untuk membuat kalimat itu gitu, mencocok-cocokkan kalimat karena dia kurang lancar membaca seperti itu. Seperti kendalanya.
Jadi dari kurang lancarnya dia membaca itu kuranglah pembendaharaan kita. Iya, gitu ya, Bu ya. Jadi kendalanya kira-kira itu ada beberapa orang lah gitu yang memiliki kendala yang sama gitu. Kalau di kelas saya itu yang mata itu ada 3 orang yang seperti itu. Jadi apakah yang tiga orang itu kah yang tidak aktif atau ada hal yang lain? Enggak ada yang lain, cuma 3 orang itu aja Bu yang tidak aktif. Berarti hampir 70% pembelajaran ini berhasil, tinggal ada 3 anak lagi yang tidak bisa mengikuti lah itu ya pembelajaran ini dikarenakan karena kurang lancarnya membaca gitu ya Bu ya. Jadi apakah Ibu sudah berkoordinasi dengan orang tua anak tersebut? Sudah Bu. Kalau masalah koordinasi sudah saya bicarakan dengan orang tua murid itu. Saya sudah ketemu dengan orang tua murid, saya sampaikan keluh kesah saya, kemudian tanggapan orang tua murid juga hangat. Dia juga coba untuk memberi les tambahan kepada anak ini, karena kalau orang tua murid ini yang memberikan pelajaran membaca itu secara mandiri kepada siswa ini, kepada anaknya sendiri, mungkin banyak kesibukan karena orang tua dari siswa ini dua-dua bekerja. Berarti Ibu sudah koordinasi dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya sudah meleskan anaknya, gitu kan? Berarti tanggapan orang tua ini merespon lah ya Bu ya. Merespon terhadap kedatangan Ibu bahwasanya. Jadi itu kira-kira anaknya, orang tuanya tahu nggak kalau anaknya itu dulunya sebelum Ibu datang, tahu nggak orang tuanya itu kalau anak itu kurang lancar membaca? Sebenarnya mungkin tahu Bu, cuma ibu itu belum bisa dapatkan solusi kayak mana ya menghadapi anak ini yang tidak bisa membaca ini gitu, karena dia mungkin sibuk bekerja gitu Bu. Jadi dengan kedatangan saya, jadi ibu itu jadi lebih saya kasihlah pandangan seperti ini ya, begitu Bu. Kemudian ibu itu mengambil kesimpulan supaya anak ini dileskan, karena nggak mungkin waktu sudah kelas 5 tapi dia belum lancar membaca. Iya, kelas siogianya kelas 5 itu bukan belajar membaca lagi, sudah memahami gitu kan. Jadi ada 3 anak yang kendalanya seperti itu. Sebenarnya kemungkinan kalau Ibu lihatlah dari pembelajaran itu, sebenarnya mereka ada minat untuk mempelajari itu. Oh iya Bu, iya. Cuma terkendalanya dengan kurang lancarnya membaca. Jadi anak itu kalau di kelas lah gitu ya kan Bu, sering nggak Ibu lihat anak itu membaca atau memang nggak ada kemauan untuk membaca? Kayak mana ya Bu ya? Kan kita nggak bisa meninggalkan pembelajaran yang sudah modul ajar kita yang sudah terencana seperti itu. Jadi mereka tidak mungkin terlepas dari situ gitu Bu. Mereka ikut, tapi mereka agak sulit gitu Bu. Jadi agak terlambat lah begitu untuk kalau dalam pengumpulan tugas begitu agak terlambat, waktunya tidak tepat begitu Bu. Seharusnya orang yang ngumpul Iya. belum. Iya begitu. Berarti minat dan keinginan itu ada. Bu. Minat dan keinginan. Karena kalau kita berbicara dengan siswa itu gitu Bu, mereka kasih respon yang bagus gitu ya. Jadi itu tadi bahwasanya dia belum lancar membaca, jadi kurang, jadi lambat aja dari temannya yang lain. Begitu. Jadi kendala untuk membaca ini tadi ya kan Bu ya, ada 3 orang anak. Jadi ketiga anak tersebut sama enggak respon dari orang tuanya? Jadi ini maksudnya kan ada 3 orang anak tadi yang kurang lancar membaca. Jadi apakah ketiga ini tadi sudah Ibu datangi atau masih salah satu aja atau bagaimana? Sudah ketiga ya Bu. Nah, tapi kan beda-beda lah Bu. Begini Bu, kalau tadi ada yang 2 orang memang orang tuanya memang sibuk bekerja gitu, tapi ada yang 1
ibu dia mungkin keadaannya lagi kurang mampu gitu kan, jadi dia cobalah untuk mengajarinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi saya pun nggak bisa untuk memaksakan harus sekian waktunya yang saya kasih. Tidak ada waktu yang ditentukan lah untuk dirinya supaya lancar membaca. Dan tapi harapannya semester awal ini sudah bisa bagus semuanya. Jadi anak yang dua tadi dilesen orang tuanya, yang anak yang ketiga ini mandiri lah di rumah bersama orang tuanya, gitu ya kan. Jadi ketiga anak tersebut ada nggak perubahannya ibu lihat dalam membaca itu walaupun sedikit aja bertambahnya di sekolah? Ada Bu. Walaupun kurang lancar lah, tapi Pak adalah kemajuan dia walaupun selangkah gitu ya Bu. Jadi tanggapan orang tua responnya bagus dan ibu pun sudah mendatangi orang tuanya, berarti antara guru dan orang tua sudah ada keterbukaan gitu ya Bu ya. Berarti mudah-mudahan dapatlah solusi dari kendala-kendala yang ibu lakukan di saat observasi ya Bu ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang berikutnya berjalan dengan